hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari ini tamu undangan dari Jakarta berkenan hadir di rumah Marilai. Rana Rana Ranu नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं
الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون واختلاف الليل والنهار لآيات
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار بسم الله الرحمن ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وتوكل على الله
وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kampung Lama, di mana semua ada di sini pada saat itu. Ohoi yang punya sejarah dalam kehidupan masa lalu. Ohoi yang ikut berperan dalam rangka menetapkan hukum adat Larul Ngabal, Siran-Sirian Amalilur di Sakmas bersama kita. Hari ini selaku pimpinan daerah menyampaikan banyak terima kasih atas seluruh dukungan panitia pembangunan Masjid Al-Kaf yang alhamdulillah saat ini sudah diresmikan, menunjukkan bahwa wine memang sempurna tidak, tetapi mendekati kesempurnaan. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya bilang mendekati kesempurnaan? Beberapa bulan yang lalu peresmian gereja Katolik. Hari ini Masjid Al-Kaf. Beberapa hari yang lalu rumah adat Wain di Sakmas. Ada jembatan, ada jalan desa, ada jalan tani. Hampir semuanya mendekati kurang lebih 10 miliar ada di Wain. Kenapa seperti itu? Mungkin rahasianya adalah Wain punya sejarah kehidupan dalam peradaban ini. Untuk itu sekali lagi, dengan hadirnya para kori yang terbaik, bukan terbaik Indonesia, tetapi dunia internasional, mereka mengakui dan memberikan gelar terbaik untuk mereka. Terima kasih semua yang hadir di tempat ini, para kori. Dan kegiatan ini, Pak Adam yang saya hormati, Pak Wali Kota, kegiatan ini bukan baru direncanakan, tapi sudah mulai dari bulan puasa yang lalu direncanakan. Untuk itu jangan ada yang bilang, ini bikin-bikin lagi. Semuanya karena lillahi ta'ala. Ada Ustadz Ridho yang saya minta untuk menjadi koordinator dan melakukan koordinasi ini sejak bulan puasa Idul Fitri yang lalu. Alhamdulillah, kalau hari ini diminta, maka mereka tidak akan mungkin punya waktu. Tetapi karena pesannya sudah dari awal dan hari ini ada korban 2 orang yang harusnya mengisi di tempat yang lain pada besok hari. Tetapi hari ini, besok tidak ada pesawat, maka diperpanjang. Dan itu artinya Tanah Kei punya tarikan yang lebih kuat dari daerah yang lain. Amin. Kalau Ibu Mastiah, anggap saja Nona ini pulang kampung. Orang Maluku dan pasti darahnya Lesteluhu juga ada di sini. Ipar-ipar banyak di sini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ada 2 kegiatan yang kita satukan menjadi satu dalam rangka dakwah. Yang pertama adalah peresmian Masjid Al-Kaf. Tentu masyarakat Wain Oitom dan sekitarnya merindukan
sebuah masjid yang presentatif, yang insya Allah para imam dan para umat yang ada di Wain Hitom, mari kita memakmurkan masjid ini. Jangan sampai hari ini kita resmikan, tapi besok satu saf juga tidak sampai. Itulah bagian yang mungkinkah saya dan Bapak Adam Wali Kota hanya mengambil kebijakan untuk membangun, tapi yang melaksanakan, yang menikmati adalah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat itu sendiri. Untuk itu, kalau masjid ini sudah jadi hari ini, maka besok dengar azan, jangan masih ada di laut, masih ada di depan pancing. Padahal azan ada jembatan yang bagus di sini Ustaz. Habis ini Ustaz boleh lihat. Habis mungkin dengar suara azan, tapi ikan masih makan, meninggalkan azan lalu dia masih tarik ikan. Padahal ikan itu tidak akan berkah ketika Anda sengaja untuk meninggalkan salat. Gendene? Ego jangan tersanjangka. As-salatu ibadah. Salat itu dia nggak tahu itu. Yang di sana ibu-ibu, tapi besok lagi goreng sinole ke embal ke apa, dia abang koro-koro. Padahal waktu sholat, waktu azan tadi bilang, kenapa azan lain? Nah itu masalah di situ. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadikan saya dan Bapak Wali Kota itu mengambil kebijakan yang kira-kira diingini dan disesuaikan dengan keinginan masyarakat. Bahkan kadang-kadang kebijakan itu bertolak belakang, ada juga. Tetapi nanti berjalan, oh deh, turan wali kota ini, turan bupati, nanti sadar akhir. Nah, perjuangan untuk membangun masjid ini tidak mudah, karena kita harus dengan tekun, dan alhamdulillah bahwa tukang-tukang yang ada mengerjakan masjid Wain ini adalah anak Wain Hitom itu sendiri. Ketua panitia saya mana? Dalam 1 bulan ini atau 3 bulan terakhir ini, kalau kau rajin sholat, maka saya dan Bapak Adam, Pak Wali Kota akan memberikan kau Tabanas. Jadi Pak Adam, Pak Wali Kota 15 Maret Makaye. Yang lain ikhlas, karena kepala ikhlas ke saya, kepala tukang yang pergi umroh dengan dikasih Pak Adam 15 juta, minta ketemu potong gaji, ketemu dosen. Ketua panitia karena Habib jadi ya sudah terima saja. Itu berkatnya banyak sehingga masjid ini alhamdulillah selesai. Dan sebelum itu saya mau sampaikan Pak Wali Kota bahwa mereka berenam ini, para Kori dan Kiai Haji Glamudi, jadi tinggal 3 lagi. Tapi jamaah bilang masjid lagi boleh. Setuju ke saya? Setuju. Jadi nanti nggak tahu nanti dong atur, tapi 3 orang yang belum mengaji. Habis 3 orang terus selawat Nabi. Habis selawat ceramah dulu. Habis ceramah baru al-kiram yang terakhir yang kita dengar mantap. 5 orang. Nah, terus yang terakhir kenapa saya harus ambil mimbar dan saya berdiri di bawah? Bapak Ibu tahu maknanya? Apa? Soal akhlak, innama bu'istu liutammi makarimal akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kalau kita sudah tidak berakhlak lagi, lebih baik kita mati cepat-cepat. Mereka, orang tua saya pesan, para hafiz, hafal Al-Quran, itu jangankan kita lewat, bayangan kita jangan kena mereka. Bayangan saja jangan kena mereka, karena mereka mengandung Al-Quran. Apa artinya Tahir Harun? Tidak ada arti apa-apa buat mereka, buat Al-Quran. Udah linnas, petunjuk. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran.
Al-Quran itu pasti, ilmu pasti. Makanya disebut dengan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Untuk itu memang tidak ada Al-Quran di sini, tapi pasti di HP semua itu ada ayat-ayatnya. Dan mereka rata-rata hafiz. Dan saya mengambil sikap ini sebagai seorang pemimpin. Saya Muhammad Tahir Hanabuan, Bupati Maluku Tenggara, begitu menghormati Al-Quran. Bagaimana dengan saudara-saudara yang lain? Alkitab, kitab buat agama Nasrani, Katolik, Protestan, kita Al-Quran. Quran ini, kenapa saya harus gabungkan antara dua kegiatan? Kita datang dan peresmian masjid selesai, tapi kita tidak mengerti makna dari masjid itu sendiri. Datang dan dengar mengaji selesai, masuk kanan keluar kiri, tapi tidak memaknai, tidak mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya memang manusia bersalah, maka saya sering bilang, ya akan tesa sarok ima sasate sarki. Jangan pernah menyatakan saya yang paling benar. Yang benar itu adalah Allah dan Rasul, yang kalah adalah kita sebagai manusia. Amin ya rabbal alamin. Dan hari nanti kita terakhir kita dengan Al-Kiram, dan nanti langsung ditutup dengan doa. Begitu para qori dan qoriah, begitu juga Pak Kiai, kami semua merindukan suara-suara indah, suara-suara Al-Quran. Mungkin kemarin kita berbeda, hari ini kita disatukan untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Resapi makna, resapi suara-suara yang indah yang melantunkan Al-Quran. Itu saja yang saya minta. Dan kata terakhir saya, yang benar adalah Allah dan Rasul, yang salah adalah saya, yang kurang adalah saya. Dalam kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المصطفى هادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا حسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعى مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين مرحبا مرحبا والصلاة الله توشى أصرف الرسل محمد
وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Kalau saya melihat sebelah sini, mataku terpancar. Melihat sebelah sini, aku berkata ini orang ikhlas dan benar. Kalau sebelah sini, hatiku berdebar-debar. Karena ada yang pakai kacamata mirip mantan pacar. Ke sebelah sini mataku terpancar. Melihat sebelah sini hatiku berkata ini orang ikhlas dan benar. Melihat sebelah sini hatiku berdebar-debar. Kalau melihat itu perutku lapar. Jam berapa ini? Biar tambah saudara, karena memang kita hakikatnya bersaudara, betul? Oleh karena itu, sambutlah salam saudara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang suara ibu-ibu selalu terdepan. Makanya kalau ada ibu-ibu apa saja pasti rame, betul? Pengajian yang paling rame ibu-ibu. Kondangan yang paling rame, ngarumpi yang paling rame. Dulu jam 7 udah nongkrong di majelis taklim. Ngapain? Rebutan tembok, pengen bersandar, ya, sambil sholawatan. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, awas jangan dilupakan, karena ini kewajiban. Teng teng dung dung. Pokoknya ibu-ibu mau kompak. Wajib ngaji bukan sehari, bukan seminggu sekali, tapi kita wajib mengaji minal mahdi ilal lahdi. Teng teng dung dung. Cakep pokoknya dah. Yang paling doyan duluan datangnya, yang paling demen buka tiker. Yang gak demen ngaji mah kata Pak Bupati, jangankan gak diundang, diundang juga banyak alasan, betul? Sambil ngomong, gua juga sudah tahu hari ini pengajian, tapi gua banyak cucian, ditambah mau kondangan. Kira-kira yang kayak Bokono ada gak di sini? Ada nggak? Mana orangnya mana? Oh, yang kerudung hitam. Enggak. Bercanda dah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang saya banggakan, siang ini sungguh luar biasa dalam acara yang luar biasa dan istimewa memperingati Nabi besar Muhammad. Dengan lahirnya manusia yang mulia kita peringati, mudah-mudahan kita jadi hamba yang mulia.
Dengan kita peringati lahirnya manusia ahli surga, mudah-mudahan kita pun menjadi umat yang ahli surga. Amin ya robbal, amin ya robbal. Jamaah, oh Markona. Udah kita ngaji jam 12:30 beres ngajinya, terus al-kiram sholat berjamaah bareng-bareng. Siap? Siap? Alhamdulillahil wahidil qahhar. Direkam Pak Ansori. Al-azizil jabbar. Ceramah di sana beda, ceramah tadi malam juga beda, ceramah siang ini juga pasti beda. Orang Banten dilawan. Punten. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul ghaffar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-athhar wal ahyar. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Al-ayah ay iqra'il ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah Maulid Nabi Kai Kecil, semua yang hadir yang saya hormati, khususil khusus yang terhormat Bapak Bupati Bapak Ahmad Taher, orangnya tinggi laksana militer. Kalau beliau menyapa orang jadi GR, karena sifatnya yang familiar, kerjanya tidak pernah pamer. Karena beliau punya prinsip hidup harus sesuai dengan barometer min alamatil khair. Kalau sudah min alamatil khair, khair itu artinya baik. Khair itu artinya baik. Kalau bupatinya sudah baik, rakyatnya harus balantik. Di tahun 2004, tahun politik, harus memilih pemimpin yang cerik, yaitu Bapak Ahmad Taher yang baik. Siap? Luar biasa nih, masyarakat kita sudah siap siaga karena sudah merasakan indahnya bersama beliau. Amin. Begitu juga Bapak Wali Kota, saudaranya beliau yang hadir, Bapak Wali Kota yang badannya gede, gagah perkasa, tampannya kayak Beri Prima, tapi mensiarkan orang yang paham agama. Mudah-mudahan beliau adil sentosa, memimpin kota menjadi sebuah kota baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, begitu juga Bapak Kapolres, manakala ada yang bikin maksiat dan mungkar, beliau gerak dengan cepat. Apabila ada Kapolres, semuanya pasti beres. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, begitu juga kepada Bapak yang berstatus janda. Tapi insya Allah catatannya, tapi tetap kita doakan Bapak Brimo
Siang ini kita kumpul bersama dengan niatan bersama, dengan tujuan bersama, yaitu cinta kepada hari kelahiran Nabi besar Muhammad. Maka ada apa di dalam maulid Nabi? Di dalam maulid Nabi ini menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengatakan ada 3 hal yang akan kita raih dalam maulid. Wa'lam annal iqtina'a bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam min a'dhamil qurbat wa dhalika yahsulu bi it'amit ta'am wa qira'atil Qur'an wa dzikril qasaidin nabawiyah. Ketahuilah oleh kamu semuanya bahwa sesungguhnya pada iktina itu kesungguhan, kecintaan terhadap peringatan maulid Nabi. Tenda ini termasuk iktina, panggung ini termasuk iktina, kebersamaan antara muslim dan orang-orang saudara kita dari Protestan dan Katolik, Hindu dan Buddha. Ini adalah iktina, kebersamaan, kesungguhan dalam mencetak sebuah keindahan persaudaraan. Dan orang-orang yang iktina dalam maulid Nabi min aqdamil qurbat, orang-orang yang akan dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu. Dan ketahuilah kedekatan itu dengan Allah, itu dengan Nabi Allah Muhammad. Pertama, bi'it'amit ta'am. Jadi peringatan maulid Nabi ini bisa diraih pahalanya. Pertama, harus ada bi'it'amit ta'am, ada makanan. Nah, makanannya ada, minumannya juga ada. Di depan juga nih ada makanan nih, udah tinggal bungkusnya. Layaknya tamu dikasih makan, dikasih minum. Inilah indahnya maulid. Maka ini adalah min alamatil khair. Ingat, ada 5 amalan yang akan ikut ke dalam kubur. Bu, kita semua ini pasti bakal mati, betul? Pak, jangan diam-diam. Bapak-bapak yang diomongin diam aja, kita doain burungnya nggak bangun-bangun. Ya diam aja sih. Semua yang hidup kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang hidup pasti bakal mati. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Samsuri, si Junet, Sarkani, yang pakai kacamata, tukang eson, penceramah. Waduh. Semua yang hidup ini pasti bakal mati. Bu, orang mati nggak bawa apa-apa, Bu. Nggak ada ceritanya orang kaya raya banyak mobilnya pas mati bawa kaca spion. Nggak ada. Semua orang mati nggak bawa apa-apa, betul. Makanya ibu kalau punya gelang, kalau punya kalung, kalau punya anting, jangan disimpan di bank, jangan disimpan di rumah, jangan. Takut ibu mati, entar buat kawin suami sama temen yang ada di grup WA. Sakitnya tuh di sini. Ya, awas. Maka ketika kita punya harta dan kekayaan, awas. Yang akan ikut itu 5. Yang akan ikut kita itu 5. Pertama, sedekah, harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Ini yang akan ikut kita ke dalam kubur. Anakmu, suamimu, istrimu, gak bakalan ada yang ikut, betul?
Kita akan sendirian di dalam kubur. Suami ditinggal mati sama istri bisanya nangis doang. Ibu ditinggal mati sama suami, ibu juga bisa nangis doang sambil pegang fotonya. Bang Junet, kenapa Bang Junet mati duluan gua mah? Bang Junet, gua mah ingat waktu dulu waktu baca di bawah pohon kangkung. Waktu itu hujan gede kau tebas daun pisang, kau payangi diriku dengan daun pisang. Diriku tidak kehujanan, dirimu kehujanan. Oh, memori di daun pisang. Begitu juga bapak-bapak, walaupun gede badan, gede awak, gede kumis, ditinggal mati sama istri, sama bapak juga bisanya cuma nangis. Tapi nangis saya nangis buaya. Nangis mata kemana-mana. Orang menangis matanya pelarak, pelorok, cari perawan yang bangkok. Ada reset. Dah, maka amal masing-masing. Harta yang kita belanjakan, harta yang kita didikkan di masjid, di musola, di madrasah, di anak yatim, di orang-orang fakir miskin, itu harta akan nemenin kita di dalam kubur. Alhamdulillah. Maka makanan yang disiapkan oleh panitia yang hadir pada kesempatan ini semuanya dikasih makanan. Ini makanan ini yang akan nemenin kita di dalam kubur. Amin. Yang kedua, masjid yang dibangun. Nah ini nih, ada Masjid Al-Kaf. Masjid yang dibangun. Siapa yang membangun masjid, walaupun cuma seukur sarang burung, Allah akan bikinkan rumah di dalam surga seluasnya masjid yang dibangun di dunia. Maka orang-orang yang bangun masjid, orang-orang yang wakaf masjid, orang-orang yang berjibaku membangun masjid, maka dia akan dibangunkan rumah di dalam surganya Allah seukur luasnya itu masjid. Alhamdulillah. Setiap hari Jumat malaikat datang. Pahala kayak korban dengan sapi. Junet datang jam 10:30, pahala kayak kurban dengan kambing. Markani datang jam 11:30, kayak kurban dengan ayam. Siapa lagi? Ansori datang jam 12 sebelum imam masuk ke mimbar, laksana kurban dengan telur. Ada lagi yang datang paling terakhir. Siapa yang paling terakhir? Pak Khalid datang paling terakhir, kata malaikat 29:30. Kasihan deh loh, nggak ada catatannya, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Maka setiap hari Jumat malaikat turun mencatat orang yang pertama masuk ke dalam masjid. Maka ketika datang hari Jumat, buruan Pak, cepet-cepet biar kita laksana kurban dengan unta, laksana kurban dengan sapi, laksana kurban dengan kerbau. Insya sholat. Bu, Pak, semua manusia akan dihisab, tapi orang-orang yang sering ke masjid, orang-orang yang sering berjamaah, orang-orang yang tinggal berjamaah, dia nggak bakalan ketemu dengan mungkar nakir, dia nggak ketemu dengan hisab, langsung ke surga. Malaikat Ridwan bingung, lu langsung ke surga, emang kamu dari golongan mana? Golongan para nabi? Bukan. Golongan para malaikat? Bukan. Golongan para ulama? Ya bukan. Golongan para orang-orang yang soleh? Bukan. Golongan orang-orang yang muqarrabin? Bukan. Terus kamu golongan dari mana? Saya nggak punya golongan.
karena saya bukan PNS. Jadi gak ada golongan. Lalu kamu orang mana? Orang Ohoy Wain. Orang Ohoy Wain yang masjidnya pinggir laut, yang diresmikan oleh Bapak Bupati. Ya betul. Amalanmu apa? Kamu suka nyumbang? Kadang-kadang kalau diminta. Suka ngaji? Ya kalau diajak. Suka sodako? Ya lagi kalau lagi punya. Kamu amalannya apa? Saya ketika Masjid Al-Kaf sudah diresmikan, saya tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Orang-orang yang tidak tinggal sholat berjamaah, dia tidak akan pernah ketemu dengan mungkar dan nakir. Ketika meninggal, kiamat datang, dia tanpa hisab, dikhuir hisab, langsung ke dalam surganya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka kita manfaatkan masa, yaitu adalah mushaf Al-Quran. Baik ia mewakafkannya ke masjid, ke pesantren, ke madrasah, ia wakafkan Quran, atau ia wakafkan Quran ke majelis taklim. Orang yang mewakafkan Quran, maka Quran akan menemani kita di dalam kubur. Yang keempat, orang-orang yang bikin aliran air, baik dibor lewat sumur bor, atau mengalirkan dengan aliran-aliran air laut ataupun solokan yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, maka orang seperti itulah orang yang akan ditemani di dalam kuburnya. Alhamdulillah. Kayaknya 5 ini ada semua sama Pak Bupati. Mudah-mudahan kita warganya ke bawah semua. Amin. Ya Robbal, ya Robbal. Maulid Nabi pertama bisa hasil pahalanya bi'id amin to'am, dengan adanya makanan. Yang kedua, biqiraatil Quran. Pahala maulid Nabi itu semuanya bisa kita raih biqiraatil Quran, dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Maka sungguh alhamdulillah hari ini, detik ini, jam ini, gak disangka, gak diduga kita semua bisa menikmati alunan-alunan Al-Quran yang dibacakan oleh qori dan qoriah kita. Gak tanggung-tanggung, levelnya inter loh, luar biasa. Ini hasil kerja keras Bapak Bupati. Alhamdulillah. Maka ibu-ibu jangan lupa baca Quran. Bapak-bapak jangan lupa baca Quran dalam tafsir Jamal. Kalau kita pengen diaku umatnya Nabiullah Muhammad, minimal sehari semalam baca Quran 200 ayat. Pernah? Sehari semalam baca Quran 200 ayat pernah? Paling 200 ayat itu sejam kurang lebih ya. Baca aja sejam kurang lebih 200 ayat ya, nggak sampai sejam lah. Orang Yasin aja 83. Yasin kita kalau kenceng bacanya paling 5 menit ya. 83 ayat cuma 5 menit. 200 ayat ya paling 10 menit 15 menit ya. Pernah kayak begitu? Pernah baca sehari semalam 200 ayat? Pernah? Nggak pernah Pak Ustadz. Tapi kalau baca WA sejam 2 jam pernah? Aduh sering. Apalagi yang masih muda, kalau sudah pegang WA nggak kenal waktu. Titik-titik, wahai adekku sayang di Pulau Jingga, cuk anak muda. Wahai adekku sayang, I love you my darling, sandal 1 dicuri maling. Wahai andaku sayang, kisah Nabi itu sedih, tapi lebih sedih kisah cinta kita berdua. Wahai adikku sayang, harga bahan pokok, makanan pokok itu mahal, tapi lebih mahal cinta kasih kita berdua. Wahai adikku sayang, andai kau motor, aku yang di bensinnya, andai kau baju, aku jadi kancingnya, andai kau meja, aku jadi bangkunya, andai kau WC, aku yang beolnya. Ya. Oh, kalau udah pegang WA ada, pokoknya nggak kenal waktu. Jadikan Quran itu laksana kita pegang HP, sehingga kita pun senang dalam membacanya. Imam Hambali
pernah ngimpi ketemu Allah. Luar biasa. Imam Hambali yang masuk dalam 4 madhab itu 99 kali mimpi ketemu Allah. Kalau kita paling mimpi ketemu Gondoruo, Imam Hambali ngimpi ketemu Allah. Kata Imam Hambali, kalau sekali lagi saya ngimpi ketemu Allah, saya mau nanya. Ternyata Allah takdirkan beliau mimpi sekali lagi, jadi jumlahnya 100 kali mimpi ketemu Allah. Imam Hambali ngomong, ya Rabb, amalan apa yang membuat engkau senang dan engkau pun merasa senang? Apa kata Allah? Biqiraatil Quran. Dengan membaca Al-Quran, itu amalan yang aku senang dan aku dekat dengan orang-orang yang melakukan membaca Al-Quran. Jadi amalan yang disenangi oleh Allah itu adalah baca Al-Quran. Ajarkan anak-anak kita. Yang ketiga bisa diraih pahalanya, wa dzikril qasaidin nabawiyah, dengan menyebutkan kasidah-kasidah burdah sejarah Rasul. Boleh dengan marhaban, boleh dengan rawi, boleh dengan al-barjanji, boleh dengan simtut turor, boleh dengan maulid ad-diba, boleh dengan baca sholawat, boleh dengan baca sholawat. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bahri ya Allah. Sekali lagi, salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu-ibu ayo mengaji, tapi awas jangan ngarumpi. Bila ibu ngaji ngarumpi, besok pagi suami kawin lagi. Sallallahu ala yasin habibillah. Allah kasih sholawat 10, berarti Allah ampuni dosa kita 10. Sekali sholawat Allah balas dengan 10 sholawat. Sholawat Allah itu adalah ampunan buat kita semua, rahmat buat kita semua. Maka maulid Nabi bisa hasil dengan membaca sejarah-sejarahnya Nabi, dengan membaca maulid-maulidnya Nabi, dengan membaca ad-diba, simrut duror, sepak terjang kelahiran Nabi besar Muhammad. Imam Nawawi, seorang ulama kelahiran Banten, dalam kitabnya Maulid Ibris, beliau menceritakan ketika Siti Aminah hamil 9 bulan, 9 nabi datang mengunjunginya. Di bulan pertama Nabi Adam, assalamu alaika ya Habiballah. Di bulan yang kedua Nabi Sis putranya, assalamu alaika ya Rasulullah. Padahal Siti Aminah masih padahal Nabi masih di dalam kandungan ibunya Siti Aminah. Nabi-nabi pada datang. Di bulan yang ketiga Nabi Idris, di bulan yang keempat Nabi Nuh, di bulan yang kelima Nabi Hud, di bulan yang keenam Nabi Ibrahim, di bulan yang ketujuh Nabi Ismail, di bulan ke-8 Nabi Musa, di bulan ke-9 Nabi Isa alaihi salam. Makanya orang-orang Kristen, Protestan, Katolik, Nabi Allah Isa itu dekat dengan Nabi Allah Muhammad. Maka jangan heran kalau sekarang ini kita pun selalu berdekatan dengan saudara-saudara kita. Alhamdulillah. Sebelum Nabi lahir itu Nabi Isa nengok, dia berkunjung kepada Siti Aminah. Wahai Aminah, sabar, bahagia, gembira,
karena engkau sedang mengandung orang yang mulia yang akan dilahirkan di dunia ini dan membawa umat-umat yang mulia. Maka ketika dalam kandungan Bunda Aminah bermimpi, suara tanpa rupa namain anakmu Muhammad. Apa artinya? Orang yang terpuji. Makanya ibu dan bapak kalau ngasih nama anak yang baik jangan asal, biar menjadi orang yang baik. Jangan kayak orang ono-ono ngasih nama anak kapelan sama bapak dan ibunya. Bukan saja baju sama androk, nama juga kapelan. Bapaknya Pandi, ibunya Dia, anaknya Irfan. Irfan itu singkatan Pandi dan Dia. Bapaknya Joni, ibunya Ati, anaknya Jonti. Bapaknya Sulaiman, ibunya Toyibah, anaknya Letoy. Bapaknya Arab, ibunya Aceh, anaknya Tengkurap. Bapaknya Abbas, ibunya Kokom, anaknya Baskom. Ibunya Titi, bapaknya Engkus, anaknya Tikus. Kadang-kadang gaya orang barat, anak pertama Jokson, anak kedua Tokson, anak ketiga Apikson, anak keempat Klakson. Yuk contoh Nabi namanya Muhammad, orang yang terpuji. Maka cari nama-nama yang baik. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Amin ya Rabbal. Kusangka bulan terbit purnama, namun bintang tak muncul jua. Lain waktu kita berjumpa sebab Allah meridhoi kita. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada perawan berambut panjang, tolong bawa kemari. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di kotak besi. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf Pak Polisi. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di laci. Manakala ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf Bapak Muki. Bila ada jarum yang patah, jangan sampai ia berkarat. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Bila ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong maafin. Tak ada gading yang tak retak, tak ada bumi yang tak terinjak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, tak ada tuyul yang tak botak. Demikian informasi faktual, aktual, tajam, terpercaya, setajam silet yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini di Ahoy Wayne. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada hikmahnya. Insya Allah di lain waktu, lain kesempatan, lain episode bisa bertemu dan berjumpa kembali pada waktu di gelombang yang sama dalam acara Ohowai yang mantap dan luar biasa. Mohon maaf Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, Panitia, 12:30 sudah. Ini sajalah yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjut oleh teman-teman qari dan qariah dengan Al-Kiram. Terima kasih, goodbye, I love you, you love me. Kita semua lop-lopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.